kelas 9B, penghujung dari materi bab kedua tentang persamaan kuadrat, kita akan masuk ke soal-soal cerita. Jadi maksudnya nanti ada soal cerita, kita modelkan ke bentuk matematikanya, ke model matematikanya. Nanti kita lihat apakah ada hubungannya dengan persamaan kuadrat atau tidak. Kalau ada hubungannya dengan persamaan kuadrat, maka kamu lakukan sifat-sifat dan penyelesaian persamaan kuadrat yang kamu sudah pelajari sebelumnya ini. Baik, kita langsung ke contoh nomor 1. Hasil kali dua bilangan ganjil positif berurutan 143. Perhatikan kata kuncinya dua bilangan ganjil positif yang berurutan. Misalnya 3 dengan 5 berurutan, 15 dengan 17 berurutan, kemudian 23 dengan 25 berurutan, dan dua-duanya itu adalah positif. Nah, yang ditanya tentukan kedua bilangan tersebut. Sebenarnya bisa kamu tebak dengan cara coba-coba, tetapi saya tidak ingin. Saya ingin kamu di bagian ini, di pertemuan kali ini, kamu melakukannya dengan membuat model matematikanya dan hubungkan dengan persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari selama ini. Baik, cara menjawabnya bagaimana? Misalkan bilangan pertama adalah N. Misal begitu. Nah, kalau bilangan pertama 7, bilangan kedua adalah 9. Kalau bilangan pertama 21, bilangan kedua adalah 23. Kalau bilangan bilangan pertama adalah 15, bilangan kedua adalah 17. Berarti selisihnya selalu ada berapa? 2. Nah, berarti kalau misalkan bilangan pertama N, maka bilangan kedua pasti adalah N tambah 2. Karena untuk bilangan ganjil yang berurutan, maka dia akan berselisih 2. Nah, kemudian akhirnya kita buat apa? Perhatikan katanya kalau dikalikan hasilnya 143. Berarti N dikali N tambah 2 sama dengan 143. Mari kita rapikan. Kalikan ke dalam, N kuadrat tambah 2N sama dengan 143. N kuadrat tambah 2N ini pindah ke kiri, kurang 143 sama dengan 0. Ini kan sudah bentuk persamaan kuadrat. A-nya 1, B-nya 2, C-nya minus 143. Kita cari N-nya. Boleh kamu menggunakan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Itu saya serahkan kepada kamu. Kalau kita misalnya menggunakan memfaktorkan, dua buah bilangan dijumlah hasilnya berapa? 2, tetapi dikalikan hasilnya minus 143. Bilangan berapakah itu? 13 tambah minus 11 hasilnya 2. 13 kali min 11 minus 143. Sehingga kalau kita buat faktornya ini, N tambah 13 kali N kurang 11 sama dengan 0. Ya. Jadi N yang pertama adalah min 13, tahu ya dari mana ya? N yang kedua adalah 11. Tetapi di soal dibilang harus positif. Jadi yang ini tidak memenuhi. TM kita buat ya, yang ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah 11. Berarti bilangan pertamanya 11. N tadi kita bilang bilangan pertama ya. Maka bilangan keduanya N tambah 2-nya ini bilangan pertama, sehingga bilangan keduanya kan tadi apa kita sebutkan? N tambah 2. 11 tambah 2 sama dengan 13. Jadi kedua bilangan tersebut adalah berapa? 11 dan 13. Sudah kamu lihat ada hubungannya dengan persamaan. Nah, berikutnya adalah contoh yang kedua. Luas sebuah persegi panjang yang berukuran panjangnya 3x kurang 2 cm, lebarnya x kurang 2, sama katanya dengan luas sebuah persegi yang panjang sisinya x tambah 2 cm. Nanti yang ditanya tentukan panjang sisi persegi tersebut.
Nah, harus hati-hati nanti memutuskan atau menyimpulkannya ya. Jadi harus paham sifat-sifat persegi panjang atau persegi dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Nah, kemudian cara menjawabnya bagaimana? Biar tahu cerita soal ini, misalnya ini persegi panjang, ya. Persegi panjang, panjangnya 3x kurang 2. Ini 3x kurang 2 cm, lebarnya x kurang 2. Oke. Nah, kemudian ini ada persegi, panjang sisinya x tambah 2. Jadi semua ini x tambah 2, x tambah 2, x tambah 2. Katanya luas persegi panjang ini sama dengan luas persegi. Nah, berarti kita tulis begini. Luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Nah, kita masukkan saja dulu panjang dan lebar pada persegi panjang, juga sisi panjang sisi pada persegi. Panjang luas persegi panjang kan panjang kali lebar, berarti 3x kurang 2 kali x kurang 2 sama dengan luas persegi kan x tambah 1 kali x tambah 2 kali x tambah 2 atau x tambah 2 kuadrat saja kita buat. Nah, kemudian kita kalikan satu per satu, ini yang cepat boleh, tetapi sekarang tetap saya tuliskan satu per satu supaya semua mengerti. 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali min 2, min 6x, min 2 kali x, min 2x, min 2 kali min 2, positif 4, sama dengan pangkat 2 kan ini, x kuadrat, 2 kali x kali 2 kan tambah 4x, 2 pangkat 2, 4. Nah, sementara 4 kurang 4 habis. Sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 4, habis. Nah, kemudian ini kita gabung, 3x kuadrat, ini pindah ke kiri kan jadi minus x kuadrat. 3x kuadrat kurang x kuadrat kan 2x kuadrat. Minus 6x minus 2x adalah minus 8x. Minus 8x pindah 4x ke kiri menjadi minus 4x. Minus 8x minus 4x minus 12x sama dengan 0. Nah, kemudian keluarkan faktornya, di sini ada 2x, di sini pun boleh dikeluarkan faktor 2x. 2x kali tinggal di sini x, karena 2x kali x kan 2x kuadrat. Kurang 2x kali berapa supaya 12x kali 6 sama dengan 0. Pembuat nolnya yang pertama adalah 2x sama dengan 0 atau x sama dengan 0 dibagi 2, 0. Satu lagi, x kurang 6 sama dengan 0, x sama dengan 6. Di antara yang dua x ini, mana yang memenuhi? Boleh saja dua-duanya, boleh tidak ya. Coba kita ambil x-nya 0. Kalau x 0 di persegi panjang, 0 kurang 2 adalah minus 2. Tidak mungkin panjang atau lebar dari sebuah benda ukurannya bernilai negatif. Ya. Apalagi di panjangnya 3 kali 0, 0, 0 kurang 2 minus 2 juga. Berapa panjangnya tidak mungkin kita sebutkan bernilai negatif. Ya, jadi untuk x sama dengan 0 ini tidak memenuhi. Ya. Kemudian untuk x sama dengan 6, jadi kesimpulan kita untuk x sama dengan 6, maka persegi ini, panjang sisi persegi sama dengan, kan itu yang ditanya, x tambah 2 ganti x dengan 6, karena tadi kita pembuat nolnya di sini 6. 6 tambah 2 sama dengan berapa? 8. Jadi coba kita buktikan ke sini, 6 tambah 2 8. Ini juga 8, luasnya jadi 8 kali 8 64. Luasnya ini 64. Ini hanya membuktikan ya, tidak harus dibuat seperti ini. Coba kita buktikan di kiri, ini pun benarkah 64 luasnya, x tadi 6. 3 kali 6, 18. 18 kurang 2, 16. Lebarnya 6 kurang 2, 4. Karena x-nya tadi 6. 16 kali 4 benar 64. Berarti luas persegi panjang benar sama dengan luas persegi jika x-nya adalah 6. Saya pikir dua contoh soal sudah bisa menjadi gambaran bagi kamu bagaimana maksudnya soal cerita kita buat,
kita arahkan dan kita kerjakan dengan persamaan kuadrat. Nah, buktinya tadi kita memfaktorkan ya, ketemu persamaan kuadrat. Nah, jadi kamu nanti terserah mau menggunakan apa, rumus ABC, memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna atau sifat-sifat yang lainnya. Baik, selamat belajar, selamat latihan, catat dengan rapi. Kemudian nanti usahakan tepat waktu untuk mengerjakan latihannya. Tuhan memberkati kamu semua.